Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi 'allamal insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihi al-bararatil kiram, amma ba'd. Segenap pengurus Masjid Al-Ahnaf yang saya hormati, Bapak Ibu, kaum muslimin wal muslimat, jamaah Masjid Al-Ahnaf yang ada di lingkungan kantor Waskita Karya, semoga senantiasa mendapatkan limpahan rahmat dan keberkahan dari Allah. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan siang hari ini, di saat kita istirahat, mari kita luangkan waktu kita sejenak untuk mendengar hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada kitab Mukhtasar Sahih Al-Bukhari lil Imam Abil Abbas Ahmad Az-Zubaydi. Kita akan lanjut pada pembahasan berikutnya, bab ar-rajulu yuwaddi'u sahibahu. Anil Mughirah ibni Syu'bah radhiyallahu anhu annahu kana ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi safarin wa annahu sallallahu alaihi wasallam dhahaba lihajatin lahu wa anna Mughirah ja'ala yasubbul ma'a alaihi wa huwa yatawadda faghasala wajhahu wa yadayhi wa masaha bi ra'sihi wa masaha 'alal khuffain. Dari sahabat Al-Mughirah ibnu Syu'bah, semoga Allah meridhai beliau, sesungguhnya Al-Mughirah ibnu Syu'bah satu saat bersama Rasul dalam satu safar atau perjalanan. Wa annahu sallallahu alaihi wasallam dhahaba li hajatin lahu. Satu saat Nabi ini untuk pergi untuk melakukan satu hajatnya. Sementara setelah itu Mughirah menuangkan air kepada baginda Rasul, wa huwa yatawadda, lalu Nabi berwudu. Faghasala wajhahu wa yadayhi. Ketika Nabi dilayani oleh Al-Mughirah ibnu Syu'bah dalam melakukan wudunya, Nabi membasuh muka, membasuh kedua tangan, kemudian mengusap sebagian kepalanya dan mengusap khuf. Khuf itu adalah sepatu yang tipis, yang tidak ada haknya, biasanya terbuat dari kulit dan tidak tembus air, namanya khuf. Jadi dari hadis ini bahwa ketika seseorang berwudu, maka boleh dilayani atau minta tolong kepada orang lain untuk menuangkan air. Katakan kita mungkin punya ceret atau gayung, kemudian kita ambilkan air, kita tuangkan untuk melayani, untuk membantu, untuk menolong orang yang sedang wudu, itu diperbolehkan. Itu yang pertama. Dalam hadis ini yang dilakukan Rasul sallallahu alaihi wasallam ini yang wajib-wajib saja. Bisa jadi ini disebabkan karena apa? Karena persediaan air terbatas. Kalau bapak-bapak wudu di tempat seperti wudu sekarang kita ini, air melimpah. Melimpah enggak? Melimpah luar biasa. Artinya apa? Ketika kondisi air seperti itu enggak cukup kita yang wajib-wajib saja. Yang sunnah
kita cuci tangan dulu, kita berkumur dulu, kita menghirup air hidung dulu. Jadi ketika kondisi air memadai, air cukup untuk kita pergunakan wudu dengan wudu, ya, termasuk yang sunnah-sunnah, maka tentu sebaiknya kita melakukan dengan wudu yang sempurna. Kalau dalam hadis ini bahwa Al-Mughirah menyaksikan langsung Rasulullah wudu, ya, faghassala wajhahu, langsung beliau ambil air, ya, beliau membasuh wajah beliau, kemudian kedua tangan, kemudian mengusap sebagian kepala, kemudian yang ketiga adalah menggunakan khuf. Khuf itu sepatu. Nah, ini ada tata cara, ada aturan menggunakan khuf, sehingga ketika wudhu nggak perlu dicopot itu khufnya, cukup dibasah atasnya. Tapi ketika saat menggunakan khuf itu adalah saat ia dalam keadaan suci. Dan orang menggunakan khuf dan ketika wudhu nggak dicopot itu ketika dalam kondisi darurat, ketika cuaca sangat dingin sekali. Kalau kita di Indonesia ini sedingin-dinginnya paling, ya katakan kalau kita di puncak, ya kan, nggak nyampe, ya kan, 5 derajat, nggak nyampe. Paling dingin sekarang, apalagi suasana sekarang ini di puncak ini sudah banyak, ya kan, terkontaminasi dengan apa? Dengan banyak knalpot mobil, motor yang mengeluarkan asap, sehingga akhirnya cuaca di sana nggak kayak dulu. Ya, jadi menggunakan khuf ini ada asbab. Jadi tidak bapak-bapak mau pergi kerja lalu pakai sepatu, ketika wudhu diusap atasnya saja, itu nggak sah. Jadi nggak sah. Saya pernah lihat, ya kan, ada orang wudhu, dia bukan standar khuf, sepatu yang ada haknya, ya kan. Kalau sepatu ada haknya ketika sholat, lalu saat itu dipakai, kemudian tentu saat itu bagaimana ketika saat dia sujud, saat duduk iftirash atau tawarruk, agak repot. Maka disinilah para jamaah sekalian, bahwa dalam persoalan ibadah mesti kita harus mempelajari tata cara yang sebaik-baiknya supaya apa? Ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai kita, loh, Rasulullah dulu pernah mengusap khufnya ini di atasnya saja, nggak dilepas. Karena bisa jadi memang dalam kondisi cuaca dingin. Kalau di Mekah, Pak, cuaca dingin itu bisa sampai, ya kan, 0, sekian. Ya, 0, sekian. Cuaca derajatnya sangat-sangat rendah, luar biasa. Apalagi musim dingin luar biasa, di sana itu sampai dingin. Walaupun di sana tidak seperti di Turki, ya kan, sering terjadi apa? Salju, tapi kalau musim dingin itu luar biasa dinginnya. Itulah sebabnya para jamaah rahimakumullah, bahwa yang pertama, kalau kita mau berwudu, boleh kita panggil istri ketika saat mungkin. Kadang-kadang terjadi bapak-bapak, ya kan, di Jakarta dan sekitarnya ini, ketika air mati, air pam nggak keluar, kita punya persediaan air cuma 1 ceret, ya, cukup untuk berwudu, ya, maka kita pergunakan itu air secukupnya. Maka boleh kita, ya kan, ambil yang wajib-wajibnya saja, yang sunnah-sunnahnya kita tidak lakukan. Karena apa? Persediaan air. Tetapi kalau kondisi air cukup, air melimpah, ya kan, sayang betul kalau apa? Kalau kita tidak menggunakannya sesuai dengan apa? Sesuai dengan tuntunan Rasulullah yang sunnah-sunnah. Para jamaah rahimakumullah, babu qiraatil Quran ba'dal hadathi wa ghairi. Boleh baca Quran dalam kondisi tidak berwudu. Ya. Lain lagi kalau menyentuh. Menyentuh Al-Quran, dalam Al-Quran ditegaskan la yamassuhu illal mutahharun. Tidak boleh menyentuh Al-Quran melainkan orang yang suci.
Walaupun para ulama banyak berbeda pendapat yang dimaksud al-mutahharun itu siapa, tapi di sini lebih baik kalau mau menyentuh Al-Quran maka berwuduklah. Karena apa? Al-Quran itu di dalamnya adalah terdapat firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan wudhu nggak ada salahnya. Nggak mau baca Al-Quran, wudhu saja manfaat nggak? Manfaat, Pak. Apalagi bulan Ramadan, ya kan? Kita berwudu, menjaga dawamul wudu, sudah puasa, sudah dalam kondisi suci. Subhanallah. Ya, kalau bisa kita jaga, ya, ini luar biasa kemuliaan yang Allah berikan kepada kita. Jadi membaca Al-Quran tidak dalam keadaan bersuci itu diperbolehkan. Wa an Ibni Abbasin radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridai beliau, annahu bata lailatan inda Maimunata zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anha wa hiya khalatuh. Sesungguhnya Ibnu Abbas satu saat nginep di rumah Maimunah. Maimunah istri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maimunah radhiyallahu anha istri Nabi, wa hiya khalatuh. Dan Maimunah ini adalah bibi daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Qala, Ibnu Abbas berkata, fattaja'tu fi ardil wisadah. Ketika aku nginep, aku tidur di rumah bibiku, yaitu Maimunah, istri mulia baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, fi ardil wisadah. Tidurnya ini adalah pakai bantal melintang. Ya, pakai bantal tapi memakainya itu melintang. Wattaja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ahlu fi tuliha, sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan istrinya tidur menggunakan bantal, tapi bantalnya digunakannya memanjang. Jadi memanjang, Pak. Jadi sementara kalau untuk Ibnu Abbas itu melintang kayak kita. Kita kalau pakai bantal apa? Melintang. Rasulullah memanjang. Jadi bantal dipakai secara memanjang. Istri baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam pun demikian. Fanama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah tidur hatta idzan tasafa al-lail au qablahu biqalil, ketika sudah separuh malam atau kurang sedikit dari separuh malam, kata Ibnu Abbas, au ba'dahu biqalil, atau sesudah separuh malam sedikit, istaiqadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi terbangun. Nabi bangun, fajalasa yamsahun nauma an wajhi biyadihi. Setelah bangun Nabi mengusap wajahnya karena ada rasa-rasa masih ngantuk, Pak. Jadi apa yang dilakukan Rasulullah sunnah juga buat kita. Bangun tidur kita usap ya muka kita. Kemudian setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangun tidur, kemudian beliau mengusap wajah dengan tangan mulia beliau. Thumma qara'al ashral ayat al-khawatim min surati Ali Imran. Sesudah itu Nabi membaca Al-Quranul Karim 10 ayat yang terakhir daripada surat Ali Imran. Bagaimana bunyi ayatnya? Ayat yang paling terakhir 10 ayat itu dimulai dari apa? Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim
wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzaban nar, dan seterusnya. Ya. Nabi ketika bangun tidur tentu setelah itu, saat itu tidak dalam keadaan berwudu. Nabi juga belum berwudu. Nabi dalam kondisi duduk, bangun tidur setelah wajah yang mulia baginda Rasul. Beliau usap dengan tangan beliau, kemudian beliau membaca 10 ayat terakhir daripada surat Ali Imran. Ya kalau kita nggak hafal ya nggak bisa baca tentunya. Ya kan, mesti harus apa? Harus megang daripada Quran. Tapi zaman dulu kan memang nggak ada HP. Sekarang boleh nggak? Ini ada menu bacaan Quran, ya kan? Tanpa wudu, boleh nggak dipegang? Boleh. Karena kita bukan megang Quran, tapi megang apa? Megang HP. Isinya HP macam-macam, ya kan? Mulai dari paling, ya kan, menyenangkan sampai paling mengerikan. Paling mengerikan itu kalau sudah di HP kita ada tagihan utang. Nah, itu paling repot itu. Ya, begitu lihat HP bukannya seneng kita, ya kan? Bapak Ibu yang saya hormati, jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika bangun tidur, beliau usap wajah mulia beliau dengan tangannya, lalu baca surat apa? Ali Imran 10 ayat yang terakhir. Kalau bapak-bapak hafal boleh dibaca. Ittiba li Rasul sallallahu alaihi wasallam, mengikuti daripada apa yang dilakukan Rasul. Tsumma qama ila shannin mu'allaqatin, kemudian sesudah itu Nabi bangkit dari tempat tidurnya, ila shannin mu'allaqatin, yaitu untuk mengambil daripada tempat air. Ya, mu'allaqatin yang digantung. Dulu, Pak, tempat air yang sangat favorit zaman itu namanya griba shannin. Griba itu adalah tempat air yang terbuat dari kulit dan dia nggak bocor. Ya, dia nggak bocor. Dibikin sedemikian rupa. Nah, itulah dipergunakan kalau orang musafir bepergian. Kalau sekarang pakai Tupperware, apa namanya Pak? Tumbler ya. Sekarang berbagai macam, ya kan, alat untuk kita pergunakan bepergian, ya kan. Mau gedean dikit termos, ya kan. Jadi zaman dulu, ya, tempat air paling favorit itu adalah namanya apa? Griba. Ya, griba itu terbuat dari kulit dan itu tidak bocor. Rasul bangun tidur ambil itu, ya, tempat air, lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam fatawadda minha, lalu Nabi berwudu dari air tersebut. Fa ahsana wudu'ahu, Nabi wudu dengan wudu yang sangat indah, wudu dengan sunnah-sunnahnya, wudu dengan sempurna. Tsumma qama yusalli, sesudah itu Nabi salat. Qala, berkata Ibnu Abbas, faqumtu, maka aku bangun juga. Aku lihat Rasulullah melakukan bangun tidur, duduk, baca apa? Baca akhir surat Ali Imran 10 ayat. Maka Ibnu Abbas pun melakukan seperti itu. Fasana'tu mislama sana'a, aku melakukan, aku berbuat seperti apa yang telah diberbuat Rasul. Tsumma dhahabtu faqumtu ila jambih, sesudah aku wudu, sesudah aku sempurnakan wuduku, maka aku mendekat di samping Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian fawada'a yadahul yumna ala ra'si. Kemudian ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam melihat bahwa Ibnu Abbas ada di samping Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam letakkan tangan mulia Rasul, ya, ala ra'si, di atas kepalaku. Jadi Nabi lagi salat, Ibnu Abbas ini masih muda,
Ya kan? Berdiri di samping Rasul, Nabi ya pegang kepala daripada Ibnu Abbas ya dengan tangan kanan beliau, wa akhadha bi udhuni al-yumna. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam ya tarik telingaku sebelah kanan. Yaftuluha, kemudian Nabi tarik untuk supaya mendekat. Fasalla rak'ataini, Nabi salat 2 rakaat. Kira-kira kalau malam begini salat apa? Di tengah malam salat apa kira-kira? Salat tahajud. Ya. Jadi Nabi tarik ya Ibnu Abbas, Nabi kata beliau salat 2 rakaat. Setelah salam 2 rakaat lagi. Ya. Setelah salam 2 rakaat lagi. 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 Summa autara. Kemudian Nabi ditutup dengan 1 kali witir. Jadi para jamaah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika tahajud, rata-rata tahajud Nabi itu adalah berapa? Rata-rata tahajudnya itu 8 rakaat. Kemudian witirnya ya. Witir Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini rakaataini summa autara, yaitu menjadi 2 yaitu 4 ditambah 1 5 di sini. Kalau memang betul bahwa tahajud Nabi 8 rakaat, witirnya berarti 5 rakaat. Tapi Nabi melakukannya 2 rakaat witir, baru ditutup 1 witir. Hampir hadis-hadis yang menjelaskan salat witirnya Rasulullah itu, hampir hadis-hadis itu adalah selalu witir 2 rakaat ditutup terakhir 1 rakaat. Itulah witir yang dilakukan dalam banyak hadis sahih. Para jamaah, mungkin ada riwayat yang melaksanakan 3 rakaat, ya mungkin, tapi saya belum pernah melihat. Jadi paling banyak itu adalah 2 rakaat ditutup 1 witir, 1 rakaat. Setelah itu, setelah selesai tahajud witir, summa taja'a hatta atahul muadzin. Nabi tiduran. Ittaja'a, Nabi istirahat, Nabi tidur. Karena apa? Tadi bangun sholatnya adalah muntasafil lail, di pertengahan malam. Kalau pertengahan malam bagi kita, kalau dari waktu maghrib sampai waktu subuh dibagi 2, bisa jadi itu adalah jam 1 atau jam setengah 1. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah sholat tahajud, setelah sholat witir, maka Nabi istirahat, ittaja'a, sambil berbaring. Ya, sambil berbaring. Tapi tentu di sini bisa jadi Nabi tidur, tapi tidurnya tidak tidur yang bisa menyebabkan Nabi kebablasan sholat apa? Sholat subuh. Hatta atahul muadzin. Biasa Nabi kalau menjelang subuh, sahabat Nabi itu selalu mendatangi Rasulullah, izin untuk adzan. Ya, izin untuk adzan. Maka setelah adzan, faqama fasalla rak'ataini khafifatain. Nabi sebelum salat subuh, setelah adzan, Nabi salat sunnah 2 rakaat. Rakaatnya Nabi di sini dijelaskan khafifatain, ringan. Salatnya enggak membaca ayat yang panjang, ya, surat-surat yang panjang, tapi salatnya ringan. Ya, salatnya ringan dengan baca ayat-ayat yang pendek. Summa kharaja. Nabi salat sunnahnya di mana? Di dalam rumah. Salat sunnah qabliyah subuh itu ada dalam rumah. Dan para jamaah,
memang yang paling baik sholat-sholat sunnah itu dikerjakan di mana? Di rumah. Termasuk qabliyah. Ini kalau rumah kita dekat dengan apa? Masjid. Kalau bapak rumahnya setengah kilo, ya kan? Sholat qabliyah di rumah, nyampe masjid, udah wassalam. Ya, nggak kebagian apa? Nggak kebagian berjamaah. Rasul rumahnya, ya kan, dengan masjid temboknya apa? Nempel. Jadi sekarang kita lihat bahwa rumah Rasulullah itu jadi makamnya Rasul yang ada di Masjid Nabawi. Makanya kalau Rasul setiap hari salat qabliyah, ba'diyah itu di dalam rumah, karena memang ini luar biasa, peluang yang sangat indah dekat dengan masjid. Kalau rumah kita jauh dari masjid, ya nggak apa-apa, kita sholatnya di mana? Di masjid, untuk menghindari jangan sampai ketinggalan sholat berjamaah. Thumma kharaja, setelah selesai qabliyah ringan, Nabi keluar ke dalam masjid. Fasallas subha, Nabi salat subuh. Waqad taqaddama hadzal hadis wa fi kullin minha ma laysa fil akhar. Para jamaah rahimakumullah, inilah amalan-amalan yang Nabi sallallahu alaihi wasallam lakukan. Mudah-mudahan hadis-hadis yang baru saja kita dengar akan menambah semangat kita untuk mengikuti apa yang menjadi sunnatul Rasul, dan semangat untuk menuntut ilmu, apalagi di bulan Ramadan. Ya, Masya Allah, menuntut ilmu di bulan Ramadan begitu nilainya besar, luar biasa. Makanya kalau kita malam mau terawih, Pak, niatin di samping kita salat berjamaah, salat terawih, qiyamul lail, niatin menuntut ilmu. Sebab ada satu riwayat bahwa man hadara majlisal ilmi fi Ramadan, siapa yang hadir ke majelis ilmu di bulan Ramadan, baik siang maupun malam, maka kata Nabi, bikulli khatwatin ibadatu sanatin, setiap satu langkah menuju ke majelis ilmu itu ditulis sama dengan ibadah setahun. Betapa mulianya kita menuntut ilmu di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan Allah berikan sehat walafiat kepada kita. Mudah-mudahan Allah memberikan pertolongan kepada kita untuk fastabiqul khairat di bulan suci yang penuh dengan rahmat dan ampunan Allah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hamda yuafi na'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa yanfa'una bima 'alimna wa dhakkirna ma jahilna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Lebih kurangnya mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.